Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Topan Sanwari dari kelas 2B Bisnis Digital dengan NIM 241103100083. Kali ini saya akan latihan IRD dari mata pelajaran basis data dan di sini sudah ada studi kasus untuk latihannya. Yang pertama, sebuah pabrik sepatu ingin membuat sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. Sepatu tersebut memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang diproduksi dapat dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya jenis balita, anak, remaja, dan dewasa. Setiap memproduksi sepatu dicatat di tanggal produksi dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan produksinya. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli harus menjadi member terlebih dahulu. Pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan memberikan kepada petugas bagian kasir. Nah, untuk mengerjakan tugas ini pertama kita harus membuka aplikasi atau bisa lewat web yaitu Drawing.io. Ini kebetulan udah saya buka ya, jadi nggak usah dijelaskan kembali. Untuk yang pertama kita harus menentukan entitasnya dulu. Di sini yang pertama kita lihat di sebuah pabrik sepatu memiliki cabang. Yang pertama kita di sini pabrik sepatu tersebut memiliki cabang. Yang pertama entitasnya cabang. Kita buka dulu untuk entitasnya cabang. Nah, cabang itu apa sih atributnya? Jadi setiap ada entitas harus ada atributnya. Yang pertama atribut dari cabang pasti ada namanya nama cabang. ID cabang dulu. ID cabang. Lalu yang kedua pasti ada namanya alamat. Namanya cabang pasti ada alamatnya. Dan ketiga pasti ada yang nama cabangnya. Kita buatnya biar gampang, dikasih warna dulu. Sorry. Kita kasih warna dulu biar bisa memudahkan bacanya. Untuk yang cabang kita kasih warna biru, jangan biru deh, pakai warna oranye saja. Yang alamat kita kasih warna biru. Untuk atributnya kita kasih warna biru. Lalu kita kasih garis penghubungnya. Ini untuk sementara ini aja ya. Yang kedua, setelah cabang secara otomatis memiliki banyak pegawai. Berarti di satu cabang itu memiliki banyak pegawai. Nah, berarti kita buat dulu untuk entitas yang keduanya namanya pegawai. Oh ya, biar nggak kegeser-geser, kita blok dulu untuk satu entitas seperti ini ya. Caranya di blok lalu di grup. Biar kalau kita mau geser-geser lebih enak. Nah, sorry, ini. Kalau ini bisa digeser-geser kan. Nah, sorry ya ini. Jadi sekali geser langsung semuanya. Kedua kita buat dulu pegawai. Pegawai apa? Karena di sini udah ada ID cabang, pasti ada namanya ID pegawai. Lalu ada juga
Kreasi dulu. Ada juga yang namanya alamat pegawai. Oh, iya. Oh iya, sekali lagi mohon maaf karena ini saya rekamannya sambil bekerja, jadi mungkin ada beberapa bagian yang saya cut karena mungkin ada tugas dari kerjaan juga. Mohon maaf sebelumnya. Lalu habis ini pasti ada namanya alamat pegawai. Sorry, nama pegawai. Alamat udah. Pegawai. Kita buat 3 aja. Lalu kita buat lagi. Nah, kita, kita blok lagi. Lalu kita buat grup lagi biar memudahkan saat digesernya. Oke. Nah, setelah itu pabrik sepatu yang diproduksi akan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Berarti entitas kedua adalah sepatu. Karena sepatu yang diproduksi oleh cabang tersebut atau perusahaan tersebut adalah sepatu. Entitas ketiga entitasnya yaitu sepatu. Sepatu kasih lagi. Lalu untuk atributnya pasti ada namanya ID sepatu. Kedua, bentar ya. Pasti ada nama sepatu, lalu ada namanya model sepatu. Model sepatu, lalu ada jumlah barangnya. Kita lihat jumlah stok ya, stok. Kita buat lagi seperti ini. Kita blok lagi seperti ini. Nanti gampang kalau misalnya ada perubahan bisa tidak diblok kembali. Lebar saja ya. Kita baca lagi. Oh, sepatu ini produk menjadi 4 jenis, balita, remaja. Nah, setiap produksi berarti di sini ada entitas baru namanya jenis sepatu. Berarti di sini kita keterangannya jenis sepatu ya. Kategorinya. Berarti kita ada entitas baru yaitu jenis sepatu. Nah, atributnya apa tadi di sini? Nah, berarti kalau misalnya ada seperti ini, kita lihat nama jenisnya. Kayak tadi kan jenis balita, anak-anak, dewasa. Berarti kita buat atributnya di sini nama jenisnya ya, atau nama kategorinya. Kita buat nama jenisnya. Biasanya ada ID jenisnya. Oke, sorry, ini ada kekeliruan. Kan ini untuk dari pegawai memproduksi sepatu, berarti
Di sepatu ini kita harusnya ID sepatu, karena di sini sudah ada ID sepatu, takut keliru kita sebut aja di sini ID produksi aja, karena biasanya satu pabrik atau satu cabang itu ID produksi sama ID sepatu beda-beda. Atau biasanya ID sepatu itu seperti ukuran model, ukurannya kayak ukuran 41, 42, 43 macam jenisnya. Kalau ID produksi itu kode produksinya. Nah, ini juga kita buat dulu. Seperti ini. Kita uploadkan lagi grup. Nah, selanjutnya setiap memproduksi sepatu dicatat tanggal produksi dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan produksinya. Berarti di sini di sepatu ini setiap produksi harus ada pencatatannya. Kita tambahin lagi ya. Nanti sini tanggal produksi. Lalu kemudian pada setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimiliki. Berarti pegawai ini gajinya beda-beda nih, tergantung dari ijazah mereka semua. Berarti kita buat entitas baru namanya ijazah. Nah, ijazah ini berarti karena dia banyak ya, beda-beda. Jadi ada namanya ID ijazah atau nomor ijazah. Kita membedakan ID ijazah. Lalu kedua pasti ada namanya gaji. Ini diberikan karena gaji ijazahnya. Seperti itu aja, mengubahnya. Lalu sini bagi pembeli yang ingin membeli harus menjadi member terlebih dahulu. Berarti di sini ada entitas baru namanya member. Jadi setiap pembelian harus ada member. Kita scroll di bawah lagi ya. Berarti kita butuh namanya entitas baru namanya member. Member apa aja sih? Member itu kan pasti nama pelanggannya semuanya. Identitas pelanggan. Berarti yang kita masukin untuk atributnya ID member. Lalu alamat pastikan alamat. Lalu ada nomor telepon. Pasien itu nama member, nama member. Ini semuanya yang pasti penting di dalam member. Yang pertama ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Sekian.
kita blok dulu. Oh ya, sorry. Di cabang juga harus ada, biasanya di sini juga ada nih nomor telepon setiap cabang juga. Sorry ya, kelupaan. Nomor telepon. Kalau sudah semuanya, berarti di sini pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan diberikan kepada petugas bagian kasir. Nah, berarti ada entitas baru, yaitu kasir. Untuk di sini kasir. Sebenarnya apa aja sih? Kasir tuh berarti kan ada namanya nama kasir. Kasir pasti pertama ada atributnya, namanya. Kedua pasti ada salah warna. Oke, sorry. Warna biru, ini harus warnanya oranye. Atributnya nama kasir. Lalu kedua masih ada namanya ID kasir. Nah, itu aja biasanya. Oke. Kalau sudah, jangan lupa tutup biar gampang. Tinggal kita buat sistemnya. Yang pertama pabrik sepatu, di cabang-cabang ke cabang secara otomatis ke memiliki pegawai, berarti cabang ke pegawai ya. Kita geser dulu, sorry. Ini masukin ke pegawai. Jadi ini masuk ke sini harusnya. Saya tutup. Berarti ini kasih garis sementara aja dulu, pegawai. Lalu kedua, sepatu yang diproduksi dibagi menjadi 4, berarti kedua produksi atau sepatu ya. Nah, kita masukin di sini produksi. Sepatu pegawai ini memiliki 4 jenis. Berarti kemudian baru jenisnya. Nah, sepatunya kita geserkan dulu. Oke. Kemudian catatan tanggal dan siapa pegawai yang bisa produksi. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah, berarti pegawai nih. Nah, pegawai ini ijazah. Ini digeser sini ya. Berarti pegawai digaji sesuai dengan ijazahnya. Standar panah itu dulu. Lalu kemudian bagi pembeli harus bikin member, jadi sebelum mereka beli produksi ya dia harus jadi member dulu. Nah, member nih
pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian melalui petugas kasir. Nah, berarti apa ya, Pak ya? Sepatu. Nah, seperti ini. Tentunya. Nah, kita lalu masukin lagi kerjasamanya atau relationship-nya. Karena yang pertama di sini itu pabrik itu memiliki banyak pegawai. Berarti kita harus masukin relationship-nya memiliki. Cara memiliki pegawai. Nah, berarti kita masukin dulu di sini. Kita kasih warna yang agak hijau ya, biar gampang. Si memiliki. Nah, di sini memiliki. Oh ya, karena di sini banyak ya, sorry kita pakainya. Saya dulu ini. Dan berarti kan satu cabang memiliki banyak pegawai. Nah, sorry. Maaf udah ketemu, sorry ya, agak saya cut ya Pak ya, karena ini tadi nggak bisa lurus ternyata pengaturan di sini. Nah, artinya kalau ini kan, sorry ya, saya lurusin. Satu cabang memiliki banyak pegawai. Ini satu cabang memiliki satu pegawai. Kita pakainya yang one mandatory, two money mandatory. Jadi satu cabang memiliki banyak pegawai. Lalu apa ininya, uh, relationship-nya? Nah, jadi satu cabang memiliki banyak pegawai. Lalu tadi untuk masalah ijazah karena gaji ya, ini kita hapus dulu aja untuk kursornya. Berarti kita pakainya yang ini, tadi. Pakai yang ini. Jadi satu ijazah one mandatory memiliki banyak opsi di sini dipakai gitu. Lalu untuk satu pegawai berarti ini apa? Digunakan untuk gaji, berarti digunakan ya. Untuk relationship-nya digunakan. Kita ganti warnanya warna hijau. Nah, digunakan. Lalu pegawai ke sepatu. Berarti kan banyak pegawai hanya memiliki bisa memproduksi jadi satu pegawai memproduksi satu sepatu catatannya. Berarti sini kita hapus, kita masukin
Banyak pegawai memiliki satu opsi. Sorry, ini pegawai memiliki sepatu. Jadi banyak pegawai manufacturing bisa produksi satu ya kan, di satu gaus satu satu aja. Berarti di sini kita masukinnya produksi karena ini agak jauh ya, agak deketan, jadi ke geser ke sini ya. Nah di sini nilainya, jadi banyak pegawai butuh satu sepatu. Lalu untuk jenis sepatunya, sedikit kesalahan, jadi jenis sepatu harusnya di sini. Lalu kita masukin lagi, berarti sepatu memiliki banyak opsi sepatu. Berarti di sini ada opsinya sepatu. Oke. Baik, maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi harusnya sepatunya ini di jenis sepatu tuh di sini. Jadi kita masukkan lagi ini. Artinya yang O ini sorry, yang ini apa ya? Nah, jadi satu mandatory itu money opsional. Jadi satu tugas memiliki banyak opsi. Berarti di sini masuknya ke sepatu, lagi masuknya ke jenis sepatu. Nah, lalu apa nih untuk relationship-nya, untuk penghubungnya? Berarti kan kategori. Maaf, ada kesalahan. Jadi untuk jenis sepatu itu di sebelah kiri sini ya, di samping kasir. Jadi kasir itu ntar memprosesnya. Jadi sepatu itu dikategorikan menjadi jenis sepatu, dan jenis sepatu atributnya yaitu nama jenis dan ID jenis sepatunya, atau biasanya kita sebutnya kayak ukuran dan segala macamnya. Nah, kita geser ke sebelah sini. Untuk jenis sepatu ke sini berarti ada namanya transaksi atau pencatatan. Berarti di sini kita masuknya ke satu jenis, itu banyak opsi. Oke, ini sorry, pakainya. Lalu resipnya.
mencatat. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan antara kasir dan member. Ini saya jauhkan dulu. Segini cukup. Lihat. Nah, berarti di sini kita pakai garisnya. Satu member dapat memilih opsional transaksi. Berarti di sini keterangannya transaksi. Untuk relationship-nya transaksi. Jadi seperti ini untuk tugas latihannya. Kita ulang lagi dari atas. Jadi sebuah perusahaan memiliki banyak cabang. Dalam satu cabang memiliki banyak atribut, yaitu ID cabang, alamat, nama cabang, dan nomor telepon. Nah, cabang ini memiliki banyak pegawai. Satu cabang memiliki banyak pegawai. Nah, di pegawai ini memiliki atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. Nah, karena di sini sistemnya ijazah mempengaruhi gaji, jadi satu ijazah digunakan untuk banyak pegawai, opsi pegawai, yaitu gaji memiliki atribut, ijazah memiliki atribut gaji dan ID ijazah. Setiap pegawai, banyak pegawai memproduksi satu sepatu. Nah, jadi sepatu itu mempunyai atribut jumlah stok, tanggal produksi, model sepatu, dan ID produksi. Nah, banyak pilihan sepatu dikategorikan ke satu jenis sepatu. Nah, di sini untuk jenis sepatu kategorinya ada nama jenis dan ID jenis sepatu. Lalu kemudian semua jenis sepatu dicatat atau mencatat oleh kasir. Jadi kasir itu satu kasir mencatat banyak jenis sepatu, banyak sepatu. Dan yang terakhir, setiap pembeli harus membuat member. Member ini di sini untuk atributnya ada ID member, alamat member, nomor telepon, dan nama member. Satu member bisa transaksi banyak jenis di kasir. Jadi seperti ini. Sekian untuk latihan ERD untuk mata pelajaran basis digital dari saya. Bila penjelasannya terbata-bata dan banyak di skip karena memang faktor waktu juga. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.